Percuma rasanya menjadi petani jika nasib dan harga hasil panen tetap ditentukan. Olah tengkulak, petani kerja dari subuh, menyemai benih, menyiram, memupuk, hingga panen. Tapi begitu panen tiba, justru bukan mereka yang menentukan harga jual, melainkan para tengkulak yang datang membeli semaunya. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk bertani demi ketahanan pangan. Tapi ketika harga naik sedikit di pasaran, masyarakat ribut karena merasa mahal. Lalu pemerintah buru-buru membuka keran impor. Lucunya, kalau petani mengeluh harga murah, tidak ada reaksi cepat seperti itu. Petani seperti terus terjepit di tengah dua sisi yang tidak adil. Di satu sisi, mereka ditekan untuk menjual murah ke tengkulak karena tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, mereka dituntut menyediakan hasil panen melimpah dan murah setiap saat. Ironisnya, begitu harga sayur atau beras naik sedikit di kota, pemerintah lebih memilih impor dari luar negeri ketimbang mengatur ulang distribusi atau memberikan insentif pada petani lokal. Lebih ironis lagi, harga yang dinilai mahal oleh masyarakat di kota belum tentu berarti petani untung besar. Bisa jadi itu karena rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Tapi yang disalahkan tetap petani. Begitu harga naik, mereka dicurigai menimbun atau mencari untung besar. Padahal ketika harga anjlok, tidak ada yang membela. Inilah yang membuat anak-anak petani enggan meneruskan profesi orang tuanya. Mereka lebih memilih kerja di kota, karena jati petani dianggap hidup susah dan tak punya masa depan. Padahal, kalau dihitung secara logika, petani harusnya bisa hidup sejahtera karena mereka penghasil makanan utama bangsa. Tapi faktanya, mereka malah jadi pihak yang paling sedikit menikmati keuntungan. Sementara itu, tengkulak tetap nyaman. Mereka hanya perlu datang saat panen, beli dengan harga rendah, lalu jual ke pasar dengan harga tinggi. Mereka tidak capek mengolah tanah, tidak pusing soal pupuk mahal, tidak repot hadapi hama dan cuaca. Tapi justru mereka yang paling menentukan nasib petani. Pemerintah seharusnya tidak sekadar menyuruh masyarakat jadi petani, tapi juga memberi perlindungan harga, membuka akses pasar langsung tanpa perantara, dan membatasi impor secara bijak. Jangan sampai impor jadi solusi utama setiap kali harga naik, sementara petani lokal terus dibiarkan berjuang sendirian. Percuma bicara soal ketahanan pangan, kalau petani sendiri tidak dilibatkan dalam kebijakan harga. Percuma menggalakkan program pertanian, kalau hasilnya tetap dikendalikan oleh tengkulak dan kebijakan impor yang semena-mena. Dan yang paling menyakitkan, percuma petani mengeluh harga murah, karena tak ada yang benar-benar peduli. Selama harga tetap di tangan tengkulak dan solusi atas masalah pangan selalu impor, maka menjadi petani akan selalu terasa percuma. Kita butuh keberpihakan nyata pada petani, bukan hanya ajakan kosong atau jargon manis. Sebab tanpa petani, kita semua tidak bisa makan.